Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Ternak burung kenari. Breeding kenari omset 17,5 juta rupiah per bulan dari 10 kandang. Meski hanya mempunyai 10 kandang, breeding kenari tuah pasaman BF mampu meraup omset penjualan rata-rata 17,5 juta rupiah per bulan. Usaha ini dirintis Om Ade Mondri Hardi, kicau mania yang bermukim di Pasaman, Sumatera Barat sejak 3 tahun lalu. Semua itu berkat dorongan kawan-kawan. Mereka mengajak saya untuk ikut berternak kenari. Kami saling sharing mengenai cara beternak kenari, sampai akhirnya saya mampu menangkarnya, ujar Om Ade kepada omkicau.com. Om Ade dan putranya juga sering mengikuti lomba burung. Beberapa aktivitas yang rutin dilakukan Om Ade antara lain selalu menjaga kebersihan kandang. Tidak hanya itu, sirkulasi udara dan pencahayaan juga harus bagus, agar suasana di dalam kandang terasa hangat. Ketika cuaca mendung, lampu 5 watt di dalam kandang harus dinyalakan. Untuk memudahkan proses penjodohan, Om Ade akan menyiapkan induk yang siap kawin. Penjodohan bisa dilakukan pada pagi, siang, maupun malam hari. Namun saya lebih suka memilih malam hari. Tujuannya agar kenari jantan fokus pada seekor kenari betina yang siap kawin saja. Saya pernah menjodohkan pada pagi hari dan siang hari, tetapi si jantan tidak fokus kawin karena terpengaruh oleh suara kenari-kenari betina lainnya, jelas Om Ade. Salah satu kendala yang sering dihadapi peternak kenari adalah angka fertilitas telur yang rendah. Fertilitas atau kesuburan telur adalah persentase telur fertil dibandingkan dengan jumlah telur yang dihasilkan. Seekor induk kenari rata-rata bisa menghasilkan 3 hingga 5 butir telur. Anggap saja induk menghasilkan 5 butir telur, tetapi yang fertil atau dibuahi sel jantan hanya 3 butir. Dengan demikian, fertilitasnya hanya 60%. Pengertian fertilitas berbeda dari daya tetas atau hatchability. Daya tetas adalah persentase jumlah telur yang menetas dibandingkan dengan jumlah telur fertil yang ditetaskan. Misalnya 3 butir telur yang fertil tersebut ditetaskan, kemudian 2 butir menetas, maka daya tetasnya adalah 66,67%. Om Ade mempunyai tips tersendiri untuk meningkatkan fertilitas telur. Setelah kenari betina menghasilkan telur kedua, Om Ade akan mengawinkannya lagi dengan pejantan. Tujuannya untuk meningkatkan peluang fertil pada telur ketiga hingga kelima. Induk kenari. Induk kenari sedang mengerami telur-telurnya. Tatkala induk betina dikawin ulang, Om Ade akan menyimpan telur pertama dan kedua di dalam kotak yang telah diberi alas. Ini untuk menghindari pengaruh udara luar. Kalau suhu udara terlalu dingin, kata Om Ade, telur bisa zonk alias infertil. Piyikan kenari. Dalam sebulan, tuah pasaman BF rata-rata bisa memperoleh 50 ekor anakan kenari. Anakan ini dibesarkan hingga berumur 2 bulan. Dan siap dipasarkan dengan harga Rp350.000 per ekor. Selama ini, pemasaran tidak mengalami kendala. Om Ade antara lain memanfaatkan medsos untuk mempromosikan produknya. Anakan kenari dibesarkan sampai umur 2 bulan. Kemauan keras menjadi salah satu kunci sukses dalam berternak burung. Tentu saja modal dan lahan juga tak kalah penting. Jangan lupa selalu berusaha meningkatkan kualitas produk. Misalnya dengan menambah materi induk berkualitas, tandas Om Ade. Cara ternak kenari mudah dan bisa dilakukan di rumah. Beternak burung kenari cukup menguntungkan. Walaupun cenderung kenari termasuk burung individu, tapi ketika musim kawin tiba, baik pejantan maupun betina akan sangat birahi untuk segera kawin. Hal ini disebabkan burung kenari jarang tertarik pada hal lain selain kawin. Untuk beternak kenari, Anda cukup memiliki 1 pejantan dengan banyak betina, tidak perlu membeli banyak pasangan. Walaupun begitu, ada juga pasangan burung kenari yang tidak berpisah alias setia pada 1 pasangan saja. Berikut cara ternak burung kenari dirangkum dari beberapa sumber. 1. Membedakan betina dan pejantan. Untuk kalian yang pemula sebelum memulai beternak kenari, baiknya kalian berlatih dahulu untuk membedakan mana jantan dan betina. Berikut cara membedakannya.
Kenari jantan. Dubur pejantan menonjol, tegak lurus dan vertikal. Suka berkicau dan bunyinya nyaring. Bentuk badan cenderung ramping, memanjang dan leher lebih panjang. Kenari betina. Dubur tidak menonjol namun datar. Berkicau namun tidak sering dan tidak nyaring. Bentuk tubuh cenderung bulat dan leher lebih pendek. 2. Mengetahui siap kawin atau belum. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui adalah apa burung kenari tersebut sudah siap kawin atau belum. Ciri-ciri burung kenari yang sudah siap kawin: kenari jantan, kenari sering berkicau, kenari hiperaktif seperti sering melompat-lompat, mengepak-ngepakkan sayap, bahkan terkadang sengaja menabrak jeruji kandang. Kenari betina. Kenari betina suka mematuk-matuk apapun yang ada di dalam sangkar. Sayap kenari betina juga dikepak-kepakan. 3. Mempersiapkan kandang. Sudah dijelaskan di atas, jika burung kenari membutuhkan ruang yang luas untuk terbang, maka pilihlah sangkar yang memungkinkan bagi kenari dapat terbang dari dahan ke dahan. Pada tahap awal, sebaiknya pisahkan dahulu antara kenari jantan dan betina. Atau kalian dapat membuat sekat pada kandang, dan jangan lupa menyiapkan tempat untuk makannya. Beraneka macam makanan burung kenari banyak dijual di toko-toko ternak. Kalian dapat pilih sesuai dengan budget kalian. Sesekali, selingi pakan burung kenari dengan buah-buahan dan telur rebus. 4. Memulai perjodohan burung kenari. Sebelum ke proses perkawinan, kita harus memberikan waktu bagi kenari jantan untuk saling mengenal atau perjodohan. Lantas bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendekatkan kandang keduanya, atau jika kandang sekat, dapat kalian ubah sekatnya dengan jaring kawat. Terdapat ciri-ciri kenari berjodoh. Di antaranya, burung kenari jantan akan menyuapi betina meski berbeda kandang. Dan kenari jantan akan lebih sering berkicau sebagai tanda menggoda kenari betina. 5. Proses perkawinan. Jika sudah terlihat kenari jantan dan betina berjodoh, maka kalian dapat menggabungkan pejantan dan betina pada satu kandang. Perlu diingat, lakukan hal itu ketika sore hari ya. Setelah disatukan dalam satu kandang, perlu kalian perhatikan apakah kedua kenari tersebut saling menyuapi atau tidak. Jika iya, artinya sebentar lagi mereka akan melakukan perkawinan. Biarkan keduanya dalam satu sangkar hingga pagi hari. Setelah pagi, pisahkan kembali keduanya di antara pukul 7 hingga 9 pagi. Ketika sore hari, satukan lagi keduanya dalam satu kandang hingga betina bertelur. Perlu diperhatikan jangan menjemur kenari betina yang sudah bertelur, karena dapat merusak telur kenari. 6. Proses pengeraman telur. Saat proses pengeraman, biarkan kenari jantan dan kenari betina dalam satu kandang. Hal ini bertujuan agar si betina tetap berada di sarang untuk mengerami telur. Karena kenari jantan akan terus menyuapi kenari betina. Tapi jika kalian memiliki lebih dari satu betina, dapat kalian pisahkan pejantannya. 7. Penetasan telur. Proses pengeraman sampai telur kenari menetas biasanya berlangsung selama 14 hari. Selama itu juga, kalian harus selalu menjaga kebersihan kandang serta rutin memberi makan dan minum jangan sampai kehabisan. Demikian langkah ternak kenari yang dapat kalian lakukan di rumah. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat. Jangan lupa like dan subscribe.